Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 7, berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia materi kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, di sini ada 5 kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, cerita fantasi itu dia menggunakan kaidah kebahasaan kata ganti orang pertama. Yang kedua, dia menggunakan penggambaran latar. Yang ketiga, menggunakan konjungsi urutan waktu. Yang keempat, dia menggunakan urutan keterkejutan. Dan yang kelima, dia menggunakan kalimat langsung. Ini yang poin yang akan kita bahas atau yang kita tekan hari ini. Selanjutnya, nah, dalam cerita fantasi dia menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang ini kaitannya nanti tentang penggunaan sudut pandang pada cerita fantasi tersebut. Bagaimana seorang penulis atau pengarang cerita itu menempatkan posisinya dalam suatu karyanya. Kata ganti orang dalam cerita fantasi ada 3 jenis juga. Yang pertama, dia menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama berarti dia menyebut dirinya sendiri. Aku, saya. Boleh dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Misalnya Abdi. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa kulo, maka dia menggunakan kata ganti orang pertama. Boleh cerita fantasi menggunakan bahasa daerah, boleh. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua, yaitu lawan bicara. Lawan bicara berarti menggunakan kata kamu, engkau, kisana misalnya. Kata ganti orang ketiga berarti orang yang dibicarakan. Orang lain yang dibicarakan dalam dialog tersebut. Dia, mereka, kalian. Boleh menggunakan nama orang. Misalnya Ken Arok menggunakan nama tokoh lain. Misalnya Elsa, Anna, Harry Potter. Itu berarti menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kita lanjut. Penggunaan latar. Nah, penggambaran latar. Penggambaran latar ini berhubungan dengan bagaimana cerita fantasi itu menggambarkan latar yang digunakan pada cerita tersebut. Latar masih ada 3 penggambarannya: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, latar tempat misalnya di sebuah lembah yang amat subur. Nih, di sebuah lembah yang amat subur. Latar waktu saat matahari tepat di atas kepala. Berarti apa ini? Siang kan ya? Siang. Oke. Berarti ini siang. Latar suasana. Bagaimana pengarang itu menggambarkan suasana yang terdapat pada cerita. Langit gelap, petir menyambar, lalu ombak menggulung begitu dahsyatnya. Nah, suasana yang tergambar ini di sini adalah suasana yang begitu mencekam dan menakutkan. Kita lihat konjungsi urutan waktu. Yang namanya konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Konjungsi urutan waktu berarti dia masih memiliki hubungan waktu, menunjukkan waktu. Setelah, kemudian, sementara itu, bersama itu, tiba-tiba, ketika, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, di sini adalah kata konjungsi urutan waktu.
Selanjutnya dia menggunakan ungkapan keterkejutan. Berarti dalam suatu cerita tersebut ada hal-hal keajaiban yang di situ mengungkapkan suatu keterkejutan. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tiba-tiba, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka, menyeret Nabila pada dimensi lain. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Mendadak kupu-kupu itu berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Mengapa di sini ada kata keterkejutan? Karena cerita fantasi itu berisi hal-hal yang tidak masuk akal dan hal-hal yang bersifat ajaib. Maka di sini terdapat ungkapan keterkejutan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kalimat langsung. Kenapa cerita fantasi itu menggunakan kalimat langsung? Karena kita ketahui bahwasanya cerita fantasi itu banyak terdapat dialog-dialog antar tokoh. Nah, makanya di situ cerita fantasi itu banyak menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Regi berkata, berusahalah agar menjadi orang sukses. Nah, kita lihat nih, kata atau kalimat langsung itu ternyata memiliki ciri-ciri atau penulisannya itu bagaimana kita lihat. Penulisan kutipannya diawali dan diakhiri dengan penggunaan tanda kutip. Ingat, kalimat langsung itu harus menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan anak-anak, setelah tanda kutip maka dia wajib menggunakan huruf kapital di sini. Kita lihat R-nya di sini harus besar, raksasa. Terus berusaha, B-nya ini harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, antara kalimat pengiring dan kalimat kutipan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, di sini ini yang disebut sebagai kalimat pengiring. Ini pengiring ya, Ibu singkat sebagai P. Dan di sini adalah kalimat kutipan. Kutipan Ibu singkat K. Nah, antara kalimat pengiring dan kalimat kutipan, dia harus menggunakan pemisahnya menggunakan tanda koma. Di sini Regi berkata, ini koma. Berusahalah agar menjadi orang sukses, titik. Maka dia harus menggunakan tanda koma. Begitu juga di sini, walaupun kalimat kutipannya ada di depan. Raksasa itu mengejar kita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita. Kalimat kutipan kan ya. Terus teriak Fona kalang kabut. Ini kalimat pengiring. Antara kalimat pengiring dan kalimat kutipan dia harus menggunakan tanda koma. Selanjutnya, yang perlu diingat bahwasanya ketika kalian ingin menutup suatu tanda kutip itu gunakan tanda baca dulu. Titik di sini titik atau koma sesuaikan dengan kalau dia kalimat tanya maka menggunakan tanda tanya. Kalau menggunakan kalimat perintah maka ada tanda seru. Nah, tanda baca dulu. Jadi penggunaannya tanda baca dulu baru ditutup dengan tanda kutip. Tanda kutip itu paling terakhir. Nah, begitu. Nah, ini sudah selesai tentang kaidah kebahasaan kalimat langsung. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.